Bisa, kajian Skripsinya Pak Jokowi palsu. palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Saya meminta Pak Prabowo Subianto, buka lagi kasus ini. Tangkap itu Fadil Imran dan siapa itu, Dirtipidumnya itu, Dirkrimumnya itu. Sama seperti kasus Jessica Wongso, ya, tangkap itu Tito Karnavian dan Krisnamurti yang sudah memanipulasi barang bukti digital sehingga Tito Karnavian bisa menjadi Kapolri saat itu. Itu. Ya, itulah deretan ya bagaimana polisi ya Bareskrim, lapor forensik itu memiliki deretan catatan manipulasi. Jadi kalau kasus ijazah Joko Widodo ini mengatakan bahwa hasil lapor forensik itu sudah final, salah besar. Catatan manipulasi itu sangat bau, ya sangat menyengat di hati masyarakat. Begitu, Bang. Oke. Terima kasih Bang Rismon. Itu secara akademik Bang Rismon adalah. Oh ya, belum lagi kasus Sambo, ya, kasus Sambo, ya. Kalau kita menerima begitu saja hasil polisi pada saat itu Polres Jakarta Selatan, ya, bahwa terjadi katanya tembak menembak, terjadi pemirkisiin, ternyata kan salah, akhirnya kan salah. Setelah ada desakan publik, ternyata tidak ada tembak menembak tersebut. Joshua adalah korban. Ya, untung ada whistleblower yang bernama Eliezer. Oleh karena itu di kasus ijazah palsu Joko Widodo ini kami meminta kepada Pak Kasmujo, jadilah whistleblower Pak, ungkapkan bahwa Bapak sebenarnya masih asisten dosen. Yang tanda tangan Bapak sebagai asisten dosen itu tidak bernilai atau tidak memiliki otoritas apapun untuk membimbing akademik, apalagi membimbing skripsi. Jujurlah Pak Kasmujo, demi catatan sejarah Republik ini. Biar kita koreksi sejarah Republik ini, jangan dibiarkan bengkok hanya karena Bapak memilih untuk diam dan merahasiakan segala sesuatu. Oke, gitu ya. Oke, ini Bang Petrus sudah hadir, Bang. Ya, Bang. Sini, Bang. Kursi Sini aja, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Kursi sebelah. Tetap. Tetap. Ini Bang Petrus. Bang Petrus agak majuan. Bang Petrus. Nah, itu dia. Kita mau konferensi pers di sini aja. Di sini aja. Di sana nanti nggak terkendali. Yang Di sana nggak terkendali. Udah. Nanti tambahan sana Di lagi. sana nanti ya. Ya. Ke sana lagi nanti. Oke. Ada orang nggak di sana? Enggak tahu, Bang. Bang Al-Katiri sinilah, Kak. Saya kan sudah ngomong tadi. Oh ya. Iya, lanjut ya. Mungkin ini audionya dikasih. Oh. Dia sudah lihat. Tadi Bang Rismon menerangkan tentang digital forensik dan perbandingan dengan kasus-kasus yang lain seperti kasus Tina, kasus Sambo, kasus KM50 dengan kasus ijazah Jokowi, dan kesimpulannya adalah justru dari pihak aparat yang bermasalah di situ. Nah, di sini hadir Bang Petrus, beliau adalah kuasa hukum Bang Rismon hari ini. Bang Petrus kemarin dari Mabes Polri sudah mengeluarkan ijazah, hasilnya adalah ijazah Pak Jokowi detik. Mohon tanggapannya sekaligus pernyataan kehadiran Bang Rismon hari ini, Pak Petrus. Baik, kalau terkait keputusan Bareskrim, terutama menghentikan penyelidikan, Ya, bagi kami itu keputusan yang terlalu tergesa-gesa, oke. sangat prematur. Prematur lah. Karena pada saat yang bersamaan ada 3 atau 4 pakar. Pakar itu siapa? Mas Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga ada 3 advokat malah. Ya, mereka berdasarkan penelitian dan keilmuannya menduga bahwa ijazah yang dimiliki atau dipegang oleh ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM yang tercatat atas nama Jokowi itu diduga sebagai palsu. Ya, dan hasil analisa mereka itu bersumber dari ijazah yang dimunculkan oleh Dian Sandi ya, Dian Sandi. Nah, jadi seharusnya Bareskrim sebelum melangkah lebih jauh, undanglah atau panggillah Dr. Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan dan juga si Dian Sandi ini untuk didengar keterangannya dan diteliti, ya, diperiksa hasil temuan mereka untuk menjadi pembanding.
Karena di satu pihak ada yang menyatakan asli, di pihak lain ada yang menduga itu palsu. Tapi kelompok ini dilewatkan sehingga memperlihatkan kepincangan penyelidikan di Barreskrim dan sikap berpihak Barreskrim terhadap kepentingan Jokowi. Ini yang kita menyampaikan protes, ya, dan hari ini pihak pelapor akan mengajukan surat meminta gelar khusus. Tetapi bisa saja kelompok masyarakat lain akan menjadikan temuan Dr. Rismond dan Roysul dan kawan-kawan ini, mereka bisa bikin laporan masyarakat, mereka bikin laporan baru supaya ini dibuka kembali. Karena penghentian penyelidikan itu kan bukan harga mati. Setiap waktu bisa dibuka kembali asal ada hal baru. Hal baru itu apa? Hal baru itu temuan Dr. Rismond, temuan Roysul dan Dr. Diva, itu harus menjadi bukti yang harus dipertimbangkan karena ini ada kaitan, ada kait secara langsung. Nah, kemudian terkait kehadiran Pak Rismond hari ini, ya, beliau karena diundang oleh Polda Metro Jaya di Kanek terkait dengan laporan delik aduan yang disampaikan oleh Jokowi, ya karena namanya diundang sebagai warga negara punya kewajiban moral untuk memenuhi undangan itu dan siap untuk memberikan klarifikasi sepanjang klarifikasi itu relevan dengan apa yang diketahui oleh Dr. Rismond. Karena apa? Karena di dalam laporan Jokowi atau pengaduan Jokowi itu ada satu hal yang aneh. Apa itu, Bang? Keanehannya, judul daripada pengaduan itu adalah terkait delik aduan. Delik aduan itu hanya menyangkut pasal-pasal yang kalau dalam pengaduan Jokowi ini kan pasal tentang pencemaran nama baik dan atau fitnah. Tetapi ada dua pasal yang menyangkut delik biasa yang tidak bisa masuk dalam kategori pengaduan. Tetapi kenapa ini bisa dinebeng masuk di situ? Itu yang banyak orang curiga, termasuk kami sendiri curiga. Pasal ini merupakan pasal tumpangan untuk mengkriminalisasi. Karena pasal ini berpotensi orang bisa ditahan. Ya. Itu yang kita akan juga menyampaikan keberatan di hadapan penyelidik dan kita minta klarifikasi. Klarifikasi hari ini bukan hanya klarifikasi dari yang dipanggil yaitu Dr. Rismond, tetapi Dr. Rismond juga bisa meminta klarifikasi dari pihak penyelidik tentang apa maksudnya masuknya dua pasal ini. Tuduhannya bahwa dua pasal ini adalah memanipulasi dokumen, tetapi ternyata di dalam pengaduan pun ada manipulasi pasal-pasal. Jadi ini sudah tidak fair dari sekedar membuat pengaduan saja, ini sudah tidak fair. Itu kira-kira. Oke. Bang, apa persiapannya hari ini untuk mendampingi Dr. Rismond, Bang? Oh, persiapannya ya mungkin sekitar 20-30 advokat sebagai kuasa hukum, ya sebagian dari 60 lebih atau 70 lebih advokat itu hari ini hadir untuk melakukan pendampingan dan memberikan dukungan moral. Oke. Mungkin yang lain bisa menambahkan dari Bang Al-Katiri. Bang Al-Katiri, audionya. Izin. Iya. Maaf, peringatan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru datang, hujannya luar biasa. Satu hal lagi saya tambahkan, kejanggalan yang nampak, yaitu satu di antaranya di